Wah, keren. Halo Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Leilogo dalam podcast Onike Leilogo Berbagi. Halo Sobat Tani sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Kami dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur atau BPSIP NTT. Kami kembali hadir dalam podcast kami kali ini dari BPSIP NTT. Dan kali ini kami akan menyajikan satu kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini, yaitu penanaman perdana di lahan depan ini sebagai display untuk balai ini. Nah, ini adalah penanaman yang di musim tanam ini, dan apapun yang digunakan, varietas yang digunakan, cara tanam dan sebagainya nanti akan dijelaskan. Namun di depan bersama kami juga ada kepala balai, yaitu Dr. Sofia Ratnawati. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dan juga teman-teman dari fungsional, ya, fungsional penyuluh, asta dan sebagainya ada di sini. Kami mendengar dulu Bu, kira-kira seperti apa nih kegiatan ini hari ini? Baik, terima kasih Ibu Dr. Onike. Pagi ini kita akan melakukan penanaman perdana terkait dengan kegiatan display kita dengan menggunakan varietas Impari 42 yang merupakan varietas unggul baru dengan jarak tanam 21, Legowo 21. Legowo 21. Mungkin itu Ibu Onike, silakan. Kemudian Bu, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa diharapkan dari kegiatan ini Bu, dari display ini? Nantinya setelah kita melakukan penanaman, pemeliharaan dan sebagainya. Ya, tentunya ini kan merupakan penanaman MT2. MT2 kalau saya dengar informasi dari pengelola Bapak Emmanuel Maubuti, ya, ini akan dipergunakan untuk selain produksi benih juga kalau misalnya memungkinkan kita pakai untuk konsumsi. Oh iya, oke. Saya kira ini adalah merupakan sesuatu hal yang harus ya dilaksanakan oleh kita. Jadi dalam setahun kita harus bisa menanam 2 kali Bu, ya, karena ada dukungan air dan sebagainya, ya. Dan juga tenaga-tenaga kita yang handal yang bisa yang akan berpartisipasi, berkontribusi di dalam kegiatan ini. Baik, Sobat Tani, kita jangan banyak bicara karena kita mau kerja nih, dan kita akan turun ke lahan dan kita akan melakukan penanaman ini. Ayo, kita kerja. Yuk, Ibu. Ya, Legowo 21 yang akan kita terapkan di sini dengan jarak tanam antar tanaman ini adalah 10. Kemudian nanti antar baris 20. Sobat Tani, sebelum kami melanjutkan penanaman ini ya, ini bersama saya juga ada Pak Insinyur Irianus Rejekirohi MSI. Beliau di sini memang penyuluh juga, tapi beliau juga merangkap di kerjasama ya, KSPP yang kemarin kita kenal KSPP. Pak Ir, ini kan kita MT2 ini kita tetap tanam nih. Kira-kira ada hubungan tidak ya dengan mitigasi dan antisipasi dan mitigasi dari El Nino ini? Oke, baik, terima kasih Ibu Nike. Berbicara tentang El Nino, ini adalah suatu kondisi yang secara global sudah disampaikan untuk kita ini melakukan antisipasi dan mitigasi. Nah, mitigasi yang dilakukan oleh kita sektor pertanian, khususnya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, ini adalah bagaimana mengantisipasi dengan kita memaksimalkan, mengoptimalkan semua lahan yang ada yang kita punyai dengan segala sumber daya yang ada. Seperti contohnya kalau kita punya lahan yang ada
masih tersedia air, secepatnya kita melakukan usaha intensifikasi, di mana baik itu jagung, padi, dan tanaman hortikultura lainnya. Dan kita biasa mengantisipasi dengan memajukan cara menanam dan juga menggunakan varietas unggul yang umurnya genjah. Genjah dan tahan kering ya? Ya, itu yang kita lakukan dari aspek teknologi untuk budidaya pertanian. Sehingga karena kita juga di BPSI PNTT ini kan tersedia lahan ya yang kita bisa manfaatkan di musim kering ini, musim panas ini dengan penanam padi ya. Karena juga di sini sumber airnya cukup bagi kita ya, begitu ya Pak Ir ya. Jadi saya berpikir bahwa ini juga menjadi bagian kita menjadi display kepada halayak tentang bagaimana kita mengantisipasi dan mitigasi El Nino itu yang seruan pemerintah untuk kita melakukan langkah-langkah itu. Jadi langkah konkret yang kita sudah bisa tunjukkan. Sehingga walaupun kita nanti mengalami musim kering ya, karena El Nino ini kan musim kering yang panjang ya, yang panas. Tapi ketersediaan stok kita untuk pangan itu tetap tersedia, itu maksudnya sebagai bagian tujuan akhirnya adalah bagaimana kita menyediakan kebutuhan pangan yang kita butuhkan itu. Baik, terima kasih Pak Ir. Baik, terima kasih. Baik Sobat Tani, kami kan sudah melakukan penanaman ini. Memang hanya hanya 2 baris ya, karena itu logo 21 yang kita gunakan ya. Tapi untuk selanjutnya pemeliharaannya seperti apa dan juga mungkin penjelasan tentang impari apa yang kita gunakan ini bersama kita juga ada Pak Emmanuel Mobuti sebagai penanggung jawab display ini. Nah Pak Noel, ini luas kira-kira seluruh lahan yang kita gunakan untuk display ini berapa Pak Noel? Luasnya berapa hektar kira-kira? Untuk kegiatan MT2 display tahun ini kita khususnya lahan kita siapkan 1 hektar untuk display 1 hektar itu. Kemudian varietas yang kita gunakan varietas Impari 42. Hanya satu. Jadi hanya Impari 42 ya. Untuk MT2 ini kita gunakan satu itu karena pertimbangan satu faktor hama ya, terutama burung. Kita memilih Impari 42 karena memiliki daun bendera yang cukup bagus. Itu alasannya ya. Tapi kemarin ini pengolahan lahannya bagaimana Pak Om Noel ini? Untuk lahan pengolahannya ya menurut saya sangat sempurna ya. 3 kali kita lakukan. Pertama kita meratakan, olah, kemudian tumbuhkan setelah sisa biji yang ada misalnya kayak padi sudah tumbuh, kita lakukan lagi. Kemudian difermentasi sisa jerami busuk sekitar hampir mau 1 bulan ya. Sekarang kita lakukan yang ke-3 kali. Ini umur berapa nih? Ini umur 2 minggu. 2 minggu. Kemudian nanti kira-kira kita mau pakai pupuk apa nih di sini? Kita sudah 2 tahun terakhir kita sudah menuju ke organik. Menuju ke organik. Seperti apa itu? Kita pakai pupuk kandang. Setelah tanahnya rata kita sebar pupuk kandang itu. Oh, setelah dia diolah terakhir setelah siram rata, berapa banyak tanam, kemarin? Kurang lebih masih minim lah kalau kita itu kurang lebih per meter persegi itu tidak 1 kilo lah. Jadi 1 kilo. Untuk 1 hektar ini kita siapkan kemarin, sekitar 10 ton itu. 10 ton kemarin ya. Tapi penggunaan pupuk organik ini di awal saja. Di awal nanti yang berikut, kita lagi uji coba Biosaka ya, dari Biosaka itu, tapi masih tahap kita uji coba itu, mulai dari persemaian ini. Itu tapi bukan di seluruh ini. Kita aplikasi. Tapi nanti setelah kan kita pemupukan pertama ini kan pasti 1 minggu atau berapa hari nanti tetap pakai ini. Kimianya sudah kita kurangi dari yang dianjurkan, misalnya kebiasaan kita sini kan 300 atau 250. Tahun kemarin atau tahun ini nanti kita kurangi per hektar itu urianya 100. Dengan ini ponskannya 100 juga kita kurangi. Kira-kira hasilnya nanti bagaimana? Untuk kita jual atau seperti apa hasilnya? Jual benih atau jual padi untuk ini? Untuk MT2 ini kita untuk konsumsi lah. Untuk konsumsi? Untuk MT2 ini? Iya, karena permintaan beras ya khusus dari teman-teman juga. Kalau misalnya kita bandingkan dengan gabah ya selisih sedikit.
Nah ini ampat 2 ini sekarang per kilonya itu sudah 14.000 1 kilo. 1 kilo beras. Beras ya itu. Ya, Ya, oke. cukup bagus lah. Oke. Baik Pak Noel, mudah-mudahan ya ini kita bisa capai hasilnya nanti ya. Berapa 3 bulan ke depan ini kita bisa mencapai hasilnya dengan baik sehingga Siap. kita dapat memenuhi harapan dari teman-teman khususnya ini untuk beras. Siap. Apalagi ini kan varietas baru, Iya, terus iya, rasanya iya. enak. Saya kan di sana juga tanam ini, jadi tahu rasanya Iya, enak iya, juga iya. 42 ini. Saya kira begitu saja Om Noel. Oke, Nanti selanjutnya baru terima kita kasih. kita lihat lagi perkembangannya. Baik, Sobat Tani, demikian untuk hari ini kegiatan kami di podcast BPSIP NTT ini. Kita akan jumpa lagi ya di kesempatan berikut dengan pasti dengan informasi-informasi yang tentunya sangat menarik untuk kita semua sebagai petani atau siapapun kita yang tertarik dengan dunia pertanian. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.